Konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini mari bersama kita bincang-bincang sejenak tentang angka 666 dalam kitab Wahyu kepada Yohanes. Angka 6 adalah angka keberuntungan yang memiliki arti lancar dalam konteks orang Tionghoa. Tapi entah apa artinya jika tiga angka 6 disatukan. Sementara itu dalam konteks barat, 666 adalah angka yang terkait dengan iblis dan tanda binatang adalah angka yang sepenuhnya jahat. Namun selama ini orang hanya tahu bahwa angka 666 itu tidak baik, itu adalah angka sial. Tetapi makna seperti apa yang tersirat secara spesifik di dalamnya sebenarnya tidak konklusif. Hari ini tim Mata Ketiga mengangkat topik tentang angka 666 ini. Bukan berarti tim Mata Ketiga memiliki keahlian untuk memecahkan misteri angka 666. Tetapi kami berharap dapat membantu kita untuk lebih memahami angka ini dengan lebih baik melalui beberapa petunjuk dari Alkitab. Banyak orang mengaitkan angka 666 dengan sesuatu yang menyeramkan. Salah satunya dengan mengaitkan angka ini dengan setan. Ada juga yang mengatakan bahwa angka 666 terkait dengan Kaisar Nero yang jahat yang memerintah ketika kitab Wahyu diturunkan. Bilangan ini secara luas dikenal sebagai jumlah binatang dalam Perjanjian Baru dan belakangan lebih dikenal sebagai angka setan atau segala sesuatu yang berbau satanisme dan antikristus. Jika kita menilik kembali sejarahnya, angka ini menunjukkan sesuatu yang tidak biasa tentang bagaimana Alkitab ditulis pada mulanya. Singkatnya, angka 666 digunakan sebagai kode, tapi bukan kode yang tersembunyi. Kitab suci pada mulanya ditulis dengan menggunakan sistem Yunani kuno. Dalam sistem alfabet ini, seperti halnya dalam sistem Ibrani, angka ditulis dengan huruf. Misalnya angka 1 ditulis sebagai simbol alfa, angka 2 ditulis sebagai beta, dan seterusnya. Untuk menulis angka-angka besar seperti 512, 767, 123 atau 666, mereka diwakili oleh kombinasi huruf khusus yang kemudian dijumlahkan. Artinya setiap kata juga memiliki nilai numerik. Lantas apa arti 666 jika diterjemahkan menggunakan abjad Yunani? Menurut para sejarawan, angka itu merujuk pada kebencian terhadap kekaisaran Romawi pada saat itu, terutama pemimpinnya Nero Caesar yang dianggap sangat jahat dan kejam. Ketika angka 666 diterjemahkan dalam ejaan Ibrani, Anda akan mengeja kata Neron Kaisar. Tidak ada yang mau menulis betapa kejamnya pemerintah Nero saat itu, misalnya dengan mengatakan, akar dari semua kejahatan adalah Nero Caesar. Hal itu tidak mungkin dituliskan secara gamblang jika masih ingin hidup ketika itu. Dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16-18 berbunyi, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Dalam pasal ini disebutkan akan muncul satu dari dua ekor binatang yang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dia menjalankan seluruh kuasa dari binatang yang pertama muncul, yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di mana di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Wahyu pasal 13 secara khusus menulis tentang adanya dua binatang. Binatang pertama ayat 1-10
menunjuk pada antikristus yang akan muncul sebagai pemimpin dari gabungan bangsa-bangsa di akhir zaman untuk melawan Tuhan. Sementara binatang kedua ayat 11-18 menunjuk pada asisten dari antikristus. Binatang kedua inilah yang akan mengadakan tanda-tanda mujizat untuk melancarkan penyembahan bagi binatang pertama antikristus. Ia akan memberikan perintah membuat patung dari binatang pertama serta memberikan hidup bagi patung tersebut dan menuntut penyembahan dari semua penduduk dunia pada saat itu. Makna angka 666. Ayat ini digunakan sebagai dasar bahwa angka 66 adalah antikristus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan jika kitab Wahyu itu bisa diterjemahkan secara simbol. Binatang dalam ayat ini memberi tanda di lengan dan di dahi. Ini hanyalah simbol. Yohanes penulis Wahyu dan orang Yahudi mengerti arti tangan dan dahi adalah sebuah kultur dari referensi kitab Ulangan pasal 6 ayat 6-8. Di mana Tuhan memberikan perintah bagi orang Israel yang harus diperhatikan dan mengikatnya sebagai tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Tradisi Yahudi tidak mengerti hal ini sebagai penafsiran literal, meskipun ada Yahudi ortodoks yang menggunakan aksesoris tefillin berbentuk kotak atau silinder yang berisi kutipan ayat dari kitab suci yang diikat di lengan dan dahi seseorang sebagai simbol bahwa mereka mempunyai Taurat di tangan dan di dahi. Namun sebenarnya orang Yahudi mengerti bahwa hal ini bukan benda atau cap di tangan atau kepala, melainkan sebuah simbol bahwa hukum ada di kepala untuk diingat dan mempengaruhi pikiran, serta hukum itu ada di tangan untuk dilakukan. Angka 666 dalam kitab Wahyu tersebut bukanlah literal benda atau cap, melainkan ide atau sebuah pengajaran yang sengaja disebarkan oleh binatang untuk mempengaruhi orang agar tidak percaya Yesus atau menolak Yesus. Dan hal ini adalah pengajaran sesat yang mempengaruhi cara berpikir, tanda di dahi, dan bertindak tanda di tangan. Jadi sebenarnya angka 666 yang ingin ditunjukkan kepada kita adalah sebuah pengajaran yang menyerupai atau menyamar seperti pengajaran Kristus yang terlihat seperti Kristus padahal bukan dari Kristus. Angka 6 adalah angka manusia, sedangkan angka 7 adalah angka Tuhan yang merupakan bilangan sempurna. Kejadian pasal 2 ayat 1-4, Keluaran pasal 20 ayat 8-11, Yohanes pasal 4 ayat 22. Bilangan 666 tidak mencapai kesempurnaan sebagaimana bilangan 777. Angka 666 bukanlah chip, benda atau tanda, melainkan sesuatu yang mempengaruhi dan menyesatkan pikiran manusia dan mempengaruhi sikap manusia, sehingga mereka mengira menyembah Tuhan padahal sebenarnya bukan Tuhan yang mereka sembah. Sebagian dari mereka melawan Kristus secara terang-terangan, dan sebagian dari mereka mengira bahwa mereka adalah anak Tuhan padahal sebenarnya bukan. Tafsiran Alkitab oleh Dave Hagelberg mengatakan bahwa Wahyu pasal 13 yang berkisah tentang iblis, antikristus dan nabi palsu memang cukup berat untuk dibaca dan dipahami. Namun dalam Wahyu pasal 14, perhatian kita tidak lagi dipusatkan pada tokoh kejahatan, melainkan pada Kristus dan mereka yang memuji Tuhan. Kini sebuah isu baru menjadi polemis, yaitu penggunaan teknologi CHIPS, Radio Frequency Identification, RFID. Alat yang seukuran sebutir beras ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebagai upaya deteksi posisi dan kelancaran keperluan administrasi, misalnya pembayaran, pendataan, dan sebagainya. Pemerintah Amerika misalnya mengharuskan sebagian pejabat pemerintah dan penerima program Obamacare untuk menerima chip pada tubuh mereka. Semua orang wajib di-scan dahi, suhu tubuh, agar terbiasa dengan kehidupan digital scan. Semua orang masuk mal, gereja, rumah sakit, gedung pemerintahan, pabrik, wajib scan dahi tubuh. Ketika kasus COVID-19 sudah selesai, masyarakat sudah teredukasi dan siap menerima sistem baru. Semua orang terdata, terkontrol, you cannot run. Demikian narasi di akun Rino Klaumuti yang beredar pada 31 Maret 2020.
Menurut akun ini, Senat Amerika telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan yang digagas sejak era Presiden Barack Obama. Akun ini menyebut undang-undang tersebut mengharuskan penanaman chip Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengakses perawatan medis. Chip tersebut bakal ditanamkan di dahi atau lengan warga. Akun ini juga mengklaim bahwa penanaman chip ini adalah bagian dari upaya kelompok Illuminati atau anti-Kristen untuk mengiring umat manusia ke satu sistem pemerintahan dan satu sistem keuangan. Pandemi COVID-19 pun dituding sebagai upaya percepatan menuju dunia yang terkoneksi dan terkontrol dalam satu sistem baru tersebut. Beberapa institusi pun mulai memanfaatkan alat ini. Dalam beberapa tahun mendatang, semua bayi di Eropa akan dipasangi alat ini. Tidak heran, kebingungan muncul di kalangan orang-orang Kristen tertentu di seluruh dunia karena alat ini diyakini sebagai salah satu bagian dari teori konspirasi antikristus untuk menguasai dunia dan memonitor setiap orang dalam kekuasaan mereka. Khusus di Amerika, polemis seputar chip sedikit banyak dipicu oleh penerbitan tulisan Catherine Elbridge tentang spy chips. Benarkah chips adalah tanda antikristus sebagaimana yang disebutkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 16-18? Tak ada penggunaan chip 666 dalam Obamacare. Rumor tentang adanya kewajiban implan chip RFID dalam Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau yang diluncurkan di era Presiden Barack Obama yang kerap disebut Obamacare telah beredar sejak 2014. Isu ini sempat beredar kembali pada 2017, lalu 2020 saat terjadinya pandemi COVID-19. Situs obamacarefacts.com menjelaskan dalam Obamacare tidak terdapat kata-kata terkait kewajiban implan chip RFID maupun pengumpulan data dari chip RFID. Rumor implan chip RFID ini kemungkinan muncul dari kesalahan dalam menafsirkan Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau versi lama yang tidak disahkan. Berikut sepenggal penjelasan yang dikutip dari situs resmi Kominfo tentang chip RFID 66 Antikristus. Beredar sebuah postingan yang mengunggah sebuah foto dan diberi narasi. Jangan terima chip RFID 66 di lengan Anda apapun yang terjadi. Mengapa? Sebab Anda akan dibakar di neraka selama-lamanya dengan api dan belerang. Setelah ditelusuri, klaim terkait adanya chip RFID 66 ini sudah lama beredar dan pernah ramai diperbincangkan di AS. Umat Kristen Indonesia saat itu dihebohkan dengan kabar adanya demo pemasangan chip ini yang digelar di Indonesia. Cerita tentang chip implan 66 RFID yang ditanamkan pada tangan tidak terbukti alias hoax berasal dari teori liar yang dihembuskan oleh para pecinta teori konspirasi, kemudian berkembang dengan menghubungkannya dengan agama dengan mengatakan bahwa angka 666 merupakan simbol dari kejahatan antikristus. Untuk selengkapnya, bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu di situs resmi Kominfo. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.